إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم جددنا ما يضرنا في ديننا ودنيانا يا ارحم الراحمين. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya muliakan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali kita dijumpakan di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita mengulang kaji membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Pertemuan sebelumnya kita berhenti pada pembahasan hadis kelima pada bab al-mubadaratu ila al-khairat, yaitu hadis dari sahabat Anas radhiyallahu an, yang mana Anas menceritakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pada suatu hari, pada suatu ketika di perang Uhud, beliau sallallahu alaihi wasallam dan sebuah perang Uhud yang mana ini merupakan perang di antara perang besar yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikuti sendiri bersama para sahabat-sahabat beliau. Uhud ini merupakan sebuah bukit yang dekat dengan Madinah yang sudah ma'ruf, yang sudah kita kenal, yang mana sebab perang itu adalah orang-orang Quraisy ketika di hari perang Badar mereka mengalami kekalahan. Di hari itu tokoh-tokoh musyrikin di perang Badar itu banyak yang terbunuh. Bahkan pembesar-pembesar mereka. Maka mereka menginginkan datang ke Madinah untuk mengepung dan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabat-sahabat beliau ketika beliau mengetahui akan kedatangan orang-orang musyrikin tersebut. Maka ada yang mengusulkan oleh sebahagian mereka agar kita tetap di Madinah. Ya, Madinah waktu itu ya kawasan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kalau seandainya mereka masuk ke kota Madinah, kita mungkin mampu mengalahkan orang-orang musyrikin itu, dan kita masih berada di Madinah. Jadi ada beberapa isyarat strategi dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ada yang di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pendapat agar keluar menemui orang-orang musyrikin itu yang akan datang ke Madinah. Jadi kita perangnya nggak di Madinah, tapi di luar sana.
Terlebih ada sejumlah para sahabat yang muda-muda yang tidak ikut perang Badar sebelumnya. Nabi SAW akhirnya beliau masuk ke dalam rumah beliau dan menggunakan perlengkapan perangnya. Kemudian beliau pun keluar dan memerintahkan para sahabat untuk keluar pergi ke Uhud. Itu sebuah bukit yang kita kenal hari ini dekat dengan Masjid Rasulullah SAW, sekitar lebih kurang 5 kilo. Hadirin yang saya muliakan, maka dua antara kaum muslimin, kelompok kaum muslimin dan orang musyrikin yang berjumpa di Uhud. Maka Nabi SAW mengatur barisan para sahabat dengan aturan yang rapi sekali, dan beliau telah memposisikan sejumlah para sahabat ahli memanah itu di sebuah bukit, yang bukit kecil yang dikenal dengan sekarang Jabal Rumad. Jabal Rumad itu bukit berkumpulnya para ahli panah di kalangan para sahabat Nabi SAW. Mereka berkisar sejumlah 50 orang. Kemudian hal ini diketuai oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Dan dikatakan kepada mereka, la tabrahu makanakum. Jangan ada yang meninggalkan tempat ini. Dikatakan kepada semua pemanah, ahli panah di kalangan sahabat Nabi SAW. Jangan ada yang tinggalkan tempat ini. Tetaplah kalian di tempat kalian masing-masing telah diposisikan itu. Baik kita kalah maupun kita menang. Itu perintahnya demikian. Komandonya demikian dari komandannya. Kita tidak boleh meninggalkan tempat ini. Jabal Rumad itu. Rumad itulah memanah, ahli pemanah itu. Maka bertemulah dua barisan ini. Dan tentu kalahlah orang-orang musyrikin di saat itu di awalnya, dan mereka akhirnya berbalik pergi, meninggalkan kawasan perang itu. Melihat kondisi demikian, orang-orang musyrikin pada pergi, maka kaum muslimin pada mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Jadi harta rampasan perang itu menjadi kesibukan kaum muslimin waktu itu untuk mengumpulkannya. Orang-orang yang ahli memanah, pasukan pemanah yang ada di bukit itu, ada yang mengatakan, turunlah kita untuk mengumpulkan ghanimah itu. Maka diingatkan oleh komandan mereka, dari 50 orangnya ada satu ketua. Diingatkan dengan pesan Nabi SAW. Sabda Nabi SAW, agar kalian tetap di tempat kalian. Tidak ada yang turun. Tadi sudah diingatkan, tidak boleh ada yang turun. Kita menang atau kalah. Ya. Walakinnahum radhiyallahu anhum, akan tapi para sahabat Nabi SAW saat itu mengira, dhannu anna al-amra qad intaha. Dugaan kuat mereka, ini perang sudah selesai. Perang sudah selesai. Karena mereka melihat orang-orang musyrikin telah berbalik arah. Tidak ada yang tertinggal kecuali hanya beberapa orang saja. Maka ketika orang-orang Quraisy, terutama pasukan berkuda, yang melihat bahwasanya Jabal Rumad itu, bukit kecil yang ditempati oleh 50 pemanah tadi, sudah pada kosong, ya, maka mereka balik lagi dari arah belakang kaum muslimin. Ini ceritanya. Balik lagi arah belakang kaum muslimin. Sehingga mereka akhirnya bercampur baur lagi dengan kaum muslimin. Maka terjadilah apa yang terjadi
sesuai dengan kekuasaan Allah Al-Aziz Al-Hakim, Allah yang Maha Agung, Allah Maha Kuat, dan Allah Maha Bijaksana Jalla wa'ala. Ketika itu terjadilah syahid 70 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini ceritanya. Ya, awalnya sudah menang kaum muslimin. Dan para sahabat ketika itu mengumpulkan ghanimah karena dugaan kuatnya sudah selesai perang. Karena orang musyrikin sudah pada pergi. Namun rupanya mereka orang musyrikin lihat itu kok udah pada kosong. Balik arah dari belakang, disitulah mereka menguasai kaum muslimin. Disitulah syahid meninggalnya 70 orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara mereka adalah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal dengan singa Allah dan singa Rasulnya. Ketika kaum muslimin ditimpa musibah yang besar ini, mereka pada mengatakan, anna hadza, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kita bisa terkalahkan sedangkan kita bersama kita ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa nahnu jundullah, dan kita adalah tentara Allah. Sedangkan mereka orang musyrikin adalah syayatin, syaitan-syaitan. Wa hum junudu syayatin, dan mereka adalah tentara bala tentaranya syaitan. Maka di sini kita diingatkan bahwa musibah itu disebabkan dari sebab kalian sendiri. Sebabnya dari kalian. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min 'indi anfusikum. Di surah Ali Imran 165. Allah mengatakan antumus sabab. Kalianlah sebabnya. Karena kalian tidak mengikuti komando tadi yang disampaikan. Asaitum. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Dari awal sudah dikatakan kalian tetap di sini, tidak ada yang meninggalkan tempat ini, baik kita menang ataupun kita kalah. Maka terjadilah sesuatu yang tidak dikehendaki, sesuatu yang tidak diinginkan. Namun, fahasala ma hasal, terjadi apa yang terjadi, namun memiliki hikmah yang besar. Hikmah yang besar sekali. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah Ali Imran, sehingga para ulama menyebutkan bab ini dalam kitab-kitab mereka dengan pembahasan yang luar biasa. Hikmah yang bisa dipetik dari perang Uhud itu. Bahkan banyak para pakar yang menulis tentang peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, strategi yang diatur oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dunia Arab itu yang menulis buku itu ada yang militer di bidangnya, dia mengkaji, meneliti tentang kehebatan Rasul dan para sahabat dalam berperang. Begitu juga dengan Khalid bin Walid. Dikala itu yang memimpin kaum musyrikin, Khalid bin Walid, belum masuk Islam. Kita bisa bayangkan, Khalid bin Walid punya kelebihan yang Allah berikan. Setelah masuk Islam, dia selalu jadi panglima perang. Sampai masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sejumlah penaklukan itu dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dan beliau sangat mengharapkan syahid di jalan Allah, namun Allah berikan dia meninggal di tempat tidurnya. Ala kulli hal, orang yang mengharapkan syahid di jalan Allah SWT, Allah akan berikan walaupun dia meninggal di tempat tidurnya. Baik, waktu itu yang memimpin perang di kalangan orang musyrikin adalah Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Hadirin yang saya muliakan, ya, nanti silakan dibaca, sudah banyak buku yang menulis tentang ini, terjemahan kitab-kitab Al-Quran, tafsir membahas masalah ini, banyak hadis tentang perang Uhud dan hikmah-hikmah yang bisa dipetik di balik itu.
Intinya taat. Intinya taat. Al-muhim, yang penting di sini ingin dibahas adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari perang Uhud itu beliau pernah mengambil satu pedang, kemudian beliau mengatakan kepada para sahabatnya, beliau mengatakan, man ya'khudhu minni hadha saif, siapa yang akan mengambil dariku pedang ini. Rasul pegang pedang, beliau mengatakan, ingat ya, dalam kondisi perang di perang Uhud. Rasul pegang perang, kemudian mengatakan, siapa yang akan mengambil pedang ini? Hadirin berbahagia. Kemudian semua mereka mengatakan, kami akan mengambilnya. Ini pernah kita sampaikan, namun saya nanti akan menyampaikan setelah ini adalah hadis tentang perang Khaybar. Bisa ingin ulangi lagi hadis ini sedikit. Maka ketika itu para sahabat mengatakan, semua kami yang akan mengambilnya. Semua angkat tangan dan menengadahkan tangannya. Ana. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan pertanyaannya, siapa yang akan mengambil dengan haknya? Maka ketika itu pada diam dan pada tahan diri, karena mereka tidak tahu apa haknya. Jangan-jangan haknya jadi besar, nggak mampu mereka lakukan. Maka orang yang tahu haknya, maka dia akan siap lakukan. Kalau nggak tahu, nggak siap melakukannya. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Maka dia mengatakan, aku yang akan mengambil haknya. Maka beliau mengambilnya dan beliau menggunakan pedang itu sampai akhirnya dia menunaikan hak pedang tersebut dan bisa memecahkan barisan kaum musyrikin radhiyallahu anhu. Hadirin yang saya muliakan, hadis itu kejadian di perang Uhud yang pernah sempat kita singgung. Bagaimana semangatnya para sahabat untuk mengambil peluang ketika ada sebuah kebaikan yang ditawarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.